Tanah Perdikan Sembojan. Seri 1 suramnya bayang-bayang. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Episode 3. Wiradana mengangguk-angguk. Katanya, jika alasan Kiai bahwa hal itu Kiai lakukan demi keselamatan orang-orang Sembojan, maka aku tidak berkeberatan. Bahkan aku mengucapkan terima kasih atas usaha Kiai. Kiai Badra tidak menjawab. Tetapi rasanya ada sesuatu yang kurang mapan di dalam hatinya. Meskipun demikian, Kiai Badra sama sekali tidak mengatakannya. Dalam pada itu, kehancuran gerombolan Kalamerta telah membuat kehidupan di Sembojan menjadi tenang kembali. Orang-orang Sembojan tidak lagi merasa dibayangi oleh kekuatan yang akan dapat mengejutkan mereka di malam hari. Namun dalam pada itu, keadaan Ki Gede masih saja mencemaskan. Bagaimanapun juga Kiai Badra berusaha, tetapi perkembangannya memang sangat lambat. Apalagi kaki Ki Gede yang seolah-olah telah lumpuh sama sekali. Kiai, berkata Ki Gede pada suatu hari. Apapun yang terjadi atasku, akan aku terima dengan senang hati. Dengan melihat perkembangan pribadi Wiradana, maka rasa-rasanya tugasku memang sudah selesai. Ki Gede, jawab Kiai Badra. Aku masih akan berusaha. Menilik keadaannya, maka Ki Gede tidak akan mengalami kelumpuhan mutlak, meskipun kaki dan tangan Ki Gede tidak akan dapat pulih seperti sedia kala. Namun setidaknya Ki Gede masih dapat berjalan sendiri dan berbuat sesuatu dengan tangan sendiri. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Dengan suara datar ia berkata, "Terima kasih Kiai. Ternyata yang Kiai lakukan jauh melampaui harapan." "Itu sudah menjadi kewajibanku, Ki Gede," jawab Kiai Badra. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya kemudian, "Sebenarnya aku ingin mempersiapkan Kiai untuk tetap berada di Sembojan. Aku dapat membuat sebuah padepokan yang Kiai perlukan. Bukankah Kiai tidak meninggalkan seorang cantrik di padepokan Kiai? Gandar dan cucu Kiai sudah berada di sini." Kiai Badra tersenyum. Namun kemudian katanya, "Terima kasih Ki Gede. Tetapi sebenarnya lah padepokan kecil itu rasa-rasanya sudah mengikat aku untuk tetap berada di sana." Ki Gede tidak menjawab. Tetapi yang ditanyakan kemudian adalah cucu Kiai Badra. "Apakah cucu Kiai itu kerasan tinggal di sini?" bertanya Ki Gede. Kiai Badra tersenyum. Katanya, "Pada mulanya ia hanya memberi aku waktu 2 atau 3 hari. Tetapi ternyata ia betah tinggal di sini. Apalagi ketika ia sudah mulai mengenal 1-2 orang pembantu Ki Gede. Sekarang cucuku sudah sering berada di dapur." Oh, Ki Gede pun tersenyum. "Tetapi jangan Kiai suruh anak itu bekerja. Kasihan. Biarlah ia tinggal di Gandok." "Tetapi," jawab Kiai Badra, "anakku adalah gadis padepokan Ki Gede. Jika ia harus tinggal di Gandok saja, maka ia akan benar-benar minta pulang. Biarlah ia bekerja. Justru di padepokan ia bekerja jauh lebih keras. Ia harus mencari kayu, mencari air dan bekerja sendiri di dapur." "Kasihan anak itu," desis Ki Gede. Namun hampir di luar sadarnya Ki Gede bertanya, "Tetapi Kiai, di manakah ayah dan ibu anak itu?" Kiai Badra mengerutkan keningnya. Wajahnya tiba-tiba saja menjadi buram. Nampak sesuatu terbayang di wajahnya itu. "Peristiwa itulah yang membuat aku lebih senang tinggal menyendiri Ki Gede," jawab Kiai Badra dengan suara dalam. "Maaf Kiai," berkata Ki Gede kemudian. "Aku tidak ingin membuat Kiai bersedih karena peristiwa yang telah terjadi." "Tidak Ki Gede," jawab Kiai Badra. "Yang terjadi itu memang sudah terjadi." Ki Gede tidak bertanya lagi. Tetapi Kiai Badra lah yang kemudian bercerita sendiri. Suatu kecelakaan yang sulit diterima dengan nalar. "Pada saat itu, cucuku baru berada di rumahku yang tidak jauh dari rumah anakku itu. Tiba-tiba rumah anakku itu terbakar dan anakku serta istrinya tidak sempat menyelamatkan diri. Mereka ikut terbakar di dalam rumah itu." Kiai Badra itu berhenti sejenak. Lalu, "Bukankah sulit diterima nalar, bahwa 2 orang yang sudah tua tidak mampu keluar dari api yang membakar rumahnya? Seandainya pintu rumah itu sudah terbakar, apakah mereka tidak dapat menerobos dinding bambu?" Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, "Memang aneh. Dan apakah pintu rumahnya itu hanya ada 1? Ya. Itulah agaknya yang membuat aku menjadi sangat prihatin.
Sehingga timbul dugaanku bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak dapat kami duga sebelumnya. Mungkin satu permusuhan. Tetapi menurut pengamatanku, anakku suami istri adalah orang yang bergaul dengan wajar. Mereka tidak pernah bersikap bermusuhan dengan siapapun. Ki Gede mengangguk-angguk. Sementara itu Kiai Badra meneruskan. Karena itu, maka aku pun telah mengambil satu keputusan untuk menyingkir. Memang ada perasaan takut bahwa aku pun akan dimusuhinya. Sementara itu aku telah merawat cucuku yang secara kebetulan tidak ada di rumahnya pada saat kebakaran itu. Kasihan anak itu, desis Ki Gede. Siapakah nama cucu Kiai itu? Ia sudah berada di sini beberapa hari. Tetapi aku masih belum mengetahui namanya. Ia anak padepokan, jawab Kiai Badra. Namanya juga seburuk anak itu sendiri. Orang memanggilnya Endang Iswari. Bagus sekali, sahut Ki Gede. Namanya yang bagus. Jika tidak disebut dengan Endang, maka orang tidak akan membayangkan bahwa ia adalah gadis padepokan. Nama yang asal saja menyebutnya, jawab Ki Badra. Kiai, berkata Ki Gede kemudian. Daripada cucu Kiai itu bekerja di dapur, maka biarlah ia membantu merawatku. Biarlah anak itu membawa minuman dan makananku. Biarlah aku mengenal anak yang malang itu semakin dekat. Aku tidak mempunyai anak perempuan Kiai. Ah, desis Kiai Badra. Anak itu adalah anak yang dungu dan bodoh. Mungkin Ki Gede akan kecewa jika Ki Gede mengenalnya lebih banyak. Ki Gede tersenyum. Katanya. Biarlah ia mendapat kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dalam lingkungan yang lebih besar. Di sini terdapat banyak orang, karena kebetulan aku adalah seorang pamong dari tanah perdikan. Dengan demikian maka hidupnya tidak terlalu terbatas pada sebuah padepokan kecil. Biarlah ia belajar bergaul dengan sesamanya, karena pada saatnya nanti, bekal itu akan sangat diperlukan. Kiai Badra mengangguk-angguk. Meskipun demikian ia bergumam. Aku tidak dapat meninggalkan padepokan kecil itu. Jika Kia ingin kembali kelak, biarlah anak itu tinggal di sini. Kia akan dapat menengoknya kapan saja Kia inginkan, berkata Ki Gede. Dan aku akan selalu sepi tanpa cucuku itu, berkata Kiai Badra. Maaf Kiai, tetapi sebaiknya Kiai jangan terlalu mementingkan diri sendiri, berkata Ki Gede Sembojan. Berilah cucu Kiai itu kesempatan. Kiai Badra termangu-mangu. Namun katanya, dalam beberapa hari ini biarlah ia melakukan sebagaimana Ki Gede kehendaki. Tetapi jika Ki Gede kecewa, sebaiknya Ki Gede berterus terang. Ki Gede tersenyum. Sambil mengangguk kecil ia menjawab. Baiklah. Tetapi seandainya cucu Kia itu masih belum dapat melakukannya dengan baik, maka ia masih mempunyai kesempatan untuk belajar. Dengan demikian, maka di hari-hari berikutnya, cucu Kiai Badra itu mendapat tugas untuk melayani Ki Gede yang sedang sakit. Dengan cekatan, Iswari menyediakan minuman dan makan Ki Gede pada saatnya. Sementara Gandar masih juga merawatnya dengan sungguh-sungguh, sedang Kiai Badra dengan tekun berusaha untuk mengurangi kelumpuhan pada kaki dan tangan Ki Gede. Ternyata bahwa usaha Kiai Badra itu tidak sia-sia. Sedikit demi sedikit, kaki dan tangan Kiai Gede itu pun telah mampu digerakkan. Kekuatan racun yang mencengkam dengan garangnya dengan menumbuhkan beberapa kerusakan pada jaringan tubuh, lambat laun dapat diatasi meskipun tidak akan mampu memulihkannya. Namun dengan demikian, justru Kiai Badra tidak dapat beringsut sama sekali dari tanah perdikan Sembojan. Dengan sangat Ki Gede minta agar Kiai Badra tetap tinggal sampai puncak usahanya. Jika sudah sampai pada batas yang dapat dicapai, apa boleh buat, berkata Ki Gede kepada Kiai Badra. Namun dalam pada itu, Ki Gede justru menjadi semakin tertarik kepada cucu Kiai Badra. Ki Gede merasa bahwa ia mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah dewasa. Sementara itu, cucu Kiai Badra itu pun telah menginjak usia dewasa pula bagi seorang gadis. Bahkan ternyata kemudian, bahwa Endang Iswari bukannya seorang gadis yang dungu. Ia memiliki kelebihan dari gadis-gadis lain di tanah perdikan itu. Ketika Ki Gede melihat Iswari memperhatikan huruf-huruf pada sarung pedang yang tergantung di dinding dengan tidak sengaja telah menanyakan apakah Iswari dapat membaca. Maka sambil menundukkan kepalanya gadis itu berkata, "Ayah mengajariku untuk membaca. Tetapi aku belum pandai. Seandainya aku memberimu sebuah kidung yang tertulis di atas rontal, apakah kau dapat membacanya?" bertanya Ki Gede. Gadis itu hanya menunduk saja.
Namun dari sorot di wajahnya Ki Gede menangkap pengakuan, bahwa serba sedikit, gadis itu akan dapat membacanya. Demikianlah ketika malam mulai turun, Ki Gede telah memanggil Kiai Badra untuk datang ke dalam biliknya. Dengan senyum di bibirnya ia berkata, "Kiai, dalam kegelisahan ini, rasa-rasanya aku ingin sesuatu yang dapat membuat jiwaku menjadi segar. Kiai sudah berhasil merawat tubuhku sehingga harapan-harapan baru telah tumbuh. Namun, apakah Kiai sependapat, jika malam ini aku minta Iswari untuk membaca sebuah kidung bagiku?" "Membaca kidung," ulang Kiai Badra. "Cucuku adalah seorang gadis yang bodoh." Tetapi Ki Gede tertawa. Katanya, "Meskipun ia tidak mengatakannya, tetapi aku tahu, bahwa Kiai sudah mengajari cucu Kiai membaca dan menulis. Sungguh satu kelebihan bagi seorang gadis." Kiai Badra tidak menjawab, tetapi tampak senyum di sela-sela bibirnya. Karena itu, maka Ki Gede pun kemudian minta Iswari untuk membaca sebuah cerita yang tertulis pada setumpuk rontal yang ada di sisi pembaringannya. Semula Iswari menolak. Tetapi akhirnya gadis itu pun telah mencobanya juga membaca kidung dalam tembang yang mengalun di sepinya malam, ditunggui oleh ayahnya. Ternyata bahwa suara itu telah menyusup di sela-sela dinding dan menyentuh telinga anak-anak muda yang sedang bertugas di luar. Beberapa orang anak muda yang sedang duduk di gardu di dekat regol halaman pun mulai tergelitik hatinya mendengar tembang yang menggetarkan udara malam yang dingin. Sementara itu, di dalam bilik yang lain, Wiradana pun mendengar suara tembang itu. Hampir di luar sadarnya ia pun bangkit dari pembaringannya. Jelas terdengar olehnya, bahwa suara tembang itu berasal dari bilik ayahnya. Dengan hati-hati Wiradana keluar dari biliknya. Hampir berjingkat ia mendekati pintu bilik ayahnya. Sementara di antara suara tembang yang merdu ia mendengar ayahnya kadang-kadang berbicara dengan Kiai Badra tentang makna isi tembang itu. Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Sesuatu telah bergejolak di dalam hatinya. Ia jarang-jarang bertemu dengan cucu Kiai Badra itu. Karena itu, ia jarang memperhatikannya. Namun ketika telinganya menangkap suara tembang itu ia mulai membayangkan betapa lembutnya wajah cucu Kiai Badra. Wajah itu memang tidak cantik sekali, gumam Wiradana di dalam hati, tetapi kelembutan yang terpancar dari wajah itu membayangkan betapa lembut pula hatinya. Apalagi ketika terdengar suaranya dalam nada tembang yang menawan. Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian kepada diri sendiri pula. Anak itu ternyata anak yang pandai. Ia mampu membaca kitab itu. Untuk beberapa saat Wiradana mendengarkan suara tembang itu. Namun akhirnya seakan-akan ada sesuatu yang memaksanya untuk masuk ke dalam bilik ayahnya itu. Namun ketika bilik itu terbuka, dan Wiradana masuk dari bilik pintu, dengan serta-merta, cucu Kiai Badra itu pun telah berhenti. Kepalanya menunduk dalam-dalam, sehingga malam pun menjadi hening sepi. "Oh, kau Wiradana," sapa Ki Gede. "Aku mendengar suara tembang," desis Wiradana. "Gadis itulah yang sedang membaca," jawab Ki Gede. Ternyata ia adalah gadis yang pandai dan suaranya pun jernih sekali. Aku sedang mendengar ia melakukan tembang itu. Wiradana pun tiba-tiba saja jadi bingung. Apalagi yang akan dikatakannya kepada ayahnya. Sekilas ia memandang gadis itu. Tetapi gadis itu tetap menunduk dalam-dalam. Namun akhirnya ia berkata, "Ah, biarlah ia membaca terus. Aku akan mendengarkan di luar saja." Wiradana tidak menunggu jawaban. Ia pun kemudian melangkah surut sambil menutup pintu bilik ayahnya kembali. Namun dalam pada itu, Iswari tidak lagi berminat untuk membaca. Ketika ia sempat memandang ayahnya, maka nampak sorot matanya, bahwa gadis itu tidak ingin lagi meneruskannya. Karena itu, maka Kiai Badra pun justru bertanya kepadanya. "Bagaimana Wari? Apakah kau masih akan meneruskannya?" Iswari menggeleng lemah. Tetapi ia tidak menjawab. Ki Gede tertawa pendek. Ia mengenal sifat gadis-gadis. Agaknya cucu Kiai Badra itu pun menjadi malu karenanya. Dengan demikian, maka sulit baginya untuk mulai lagi membaca kelanjutan cerita yang sebenarnya menarik itu. "Baiklah," berkata Ki Gede. "Sebenarnya aku senang sekali kau membaca untukku. Suaramu jernih dan landung. Las-lasan dan dengan greget yang mapan." "Ah, Ki Gede terlalu memuji," sahut Kiai Badra. "Aku berkata sebenarnya. Biarlah Iswari sering membaca untukku.
Bukan saja dapat membuat hatiku semakin cerah. Tetapi hal itu penting bagi Iswari sendiri. Ia menjadi semakin lancar membaca dan suaranya akan menjadi semakin matang, jawab Ki Gede. Kiai Badra tidak menjawab. Tetapi ia pun tertawa pula. Namun dalam pada itu, maka Kiai Badra pun kemudian minta diri untuk kembali ke Gandok bersama anak gadisnya. Agaknya gadis itu telah mengantuk pula. Demikianlah, pada hari-hari tertentu, Ki Gede minta Iswari untuk membaca buatnya. Mula-mula Kiai Badra masih harus menungguinya sambil mengamati keadaan Ki Gede yang menjadi semakin baik pula. Namun kemudian Iswari itu menjadi semakin berani. Ia sudah mau membaca cerita sendiri di bilik Ki Gede Sembojan. Sebenarnya lah sikap Ki Gede pun terasa sangat baik kepada gadis itu. Gadis yang telah kehilangan ayah dan ibunya itu, merasa seakan-akan ia menemukan ayahnya yang baru. Ki Gede bukan saja mendengarkan Iswari membaca. Tetapi kadang-kadang Ki Gede masih harus membetulkan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Iswari. Bahkan kadang-kadang kalimat-kalimat dalam tembang yang dibacanya, sehingga lancar membaca tetapi ia pun menyadap pengertian-pengertian yang tersirat dari kita yang dibacanya. Mirip sekali sebagaimana dilakukan oleh kakeknya jika kakeknya itu sedang mengajarnya membaca dan mengerti arti dan makna dari bacaannya itu. Namun dalam pada itu, ternyata Iswari tidak saja pandai membaca ceritera dalam ungkapan tembang yang merdu. Tetapi ternyata Iswari pandai juga bermain rinding. Dengan alat yang sederhana itu ia dapat melahirkan lagu-lagu yang dapat menyentuh hati. Dengan demikian, maka rasa-rasanya Ki Gede menjadi semakin dekat dengan gadis itu. Bahkan, di dalam angan-angannya Ki Gede mulai membayangkan bahwa gadis itu akan dapat diambilnya menjadi menantunya. Tetapi Ki Gede tidak dapat mengambil keputusan itu sendiri. Karena itu, maka ia sudah berniat untuk berbicara dengan Wiradana. Apakah Wiradana sependapat jika Ki Gede berniat untuk mempertemukan Wiradana dengan gadis itu? Untuk membicarakan hal itulah, maka Ki Gede telah memanggil Wiradana. Ketika Wiradana memasuki biliknya, wajah anak muda itu berubah menjadi cerah. Ternyata ayahnya tidak lagi berbaring saja di pembaringannya. Tetapi Ki Gede itu sudah duduk di bibir pembaringannya itu. Ayah, desis Wiradana. Ya Wiradana. Aku sedang mencoba untuk duduk. Semalam Kiai Badra menolong aku bangkit. Kemudian aku telah dimintanya untuk mencoba dan mencoba bangkit. Ternyata bahwa pagi tadi aku sudah berhasil untuk bangkit sendiri dan duduk, meskipun aku belum dapat berbuat apa-apa selain duduk ini, berkata ayahnya. Tetapi bukankah hal itu sudah merupakan suatu kemajuan yang sangat menggembirakan dan memberikan harapan-harapan, jawab Wiradana. Ya. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Kiai Badra, bahwa kaki dan tanganku terutama, tidak akan dapat pulih seperti semula. Meskipun barangkali aku akan dapat berjalan lagi dan tanganku dapat aku pergunakan, namun tidak akan seperti sebelum jaringan tubuhku dirusakkan oleh racun keris kalamerta itu, berkata Ki Gede. Ayah dapat minta kepada Kiai Badra untuk berbuat apa saja agar keadaan ayah dapat pulih kembali. Ayah dapat menawarkan upah berapa saja yang diminta, berkata Wiradana. Oh, Ki Gede mengerutkan keningnya. Jangan salah menilai orang tua itu. Ia berbuat tanpa pamrih sama sekali. Ia tidak akan mau menerima apapun yang akan aku berikan kepadanya. Ah, apakah begitu ayah? Ia memang seorang dukun. Karena itu mengobati orang adalah pekerjaannya. Ia hidup dari pekerjaan itu. Jika orang yang diobatinya tidak memberikan upah kepadanya, maka ia tidak akan dapat membiayai hidupnya dengan cucu serta seorang cantriknya itu, jawab Wiradana. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, jangan berprasangka begitu dangkal terhadap dukun yang satu ini. Ia bukan orang yang menjajakan jasanya untuk mendapatkan sedikit upah buat hidupnya. Agaknya ia memang orang lain dari orang-orang yang kau sebutkan itu. Karena itu, maka duduklah. Barangkali aku dapat berbicara agak panjang. Wiradana pun kemudian duduk di pembaringan di sisi ayahnya. Sementara itu Ki Gede berkata, Wiradana, ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu. Wiradana termangu-mangu. Rasa-rasanya ayahnya memang ingin mengatakan sesuatu yang penting kepadanya. Tetapi untuk beberapa saat Ki Gede tidak mengatakan sesuatu. Memang ada keseganan Ki Gede untuk mengatakannya berterus terang. Seandainya anaknya menerimanya, apakah gadis itu bersedia? Dan apakah Kiai Badra dapat menyetujuinya?
Namun akhirnya Ki Gede memutuskan untuk menanyakannya lebih dahulu kepada Wiradana. Kalau Wiradana bersedia, baru Ki Gede akan membicarakannya dengan Kiai Badra. Demikianlah, betapapun beratnya, maka Ki Gede pun telah mengatakan niatnya kepada Wiradana. Bahwa ia ingin melihat Wiradana dapat hidup bersama dengan cucu Kiai Badra. Aku sangat berhutang budi kepada Kiai Badra, berkata Ki Gede. Namun aku pun mengerti, bahwa dasar hidup bersama bukanlah sekadar membalas budi. Tetapi harus ada keserasian perasaan dan nalar dari kedua orang yang ingin mempertautkan hidupnya. Karena itu, aku bertanya kepadamu. Kau mempunyai kesempatan untuk merenungkan. Dan aku memang tidak ingin kau menjawab sekarang. Wiradana menundukkan kepalanya. Di luar sadarnya ia mulai membayangkan gadis yang bernama Iswari, cucu Kiai Badra itu. Seorang gadis yang sederhana tetapi mempunyai kecerdikan alamiah. Bahkan kakeknya telah mengajarinya membaca dan melakukan kidung-kidung yang merdu. Bermain rinding dan keterampilan bekerja melampaui perempuan-perempuan lain yang ada di rumah itu. Bukan saja bekerja di dapur dan membersihkan isi rumah, tetapi gadis itu terampil juga bekerja yang lebih berat lagi. Mengambil air, menumbuk padi dan di pagi-pagi benar menyapu halaman. Pikirkanlah anakku, berkata Ki Gede. Tetapi segalanya terserah kepadamu. Kau dapat mempertimbangkan banyak hal. Tetapi kau harus lebih banyak melihat masa depanmu sendiri. Wiradana mengangguk-angguk. Katanya. Aku akan memikirkannya ayah. Aku mengerti kenapa ayah mengusulkan hal itu. Meskipun demikian aku ingin mengenal gadis itu lebih banyak lagi. Lakukanlah yang baik menurut pertimbanganmu. Aku akan menahan Kiai Badra untuk tinggal di sini beberapa saat lagi. Sementara kau sudah dapat mengambil satu keputusan, berkata Ki Gede. Namun dalam pada itu, aku sama sekali masih belum berhubungan dengan Kiai Badra untuk membicarakan persoalan ini. Baru jika kau setuju aku akan mulai merintis pembicaraan, agar tidak menimbulkan salah paham. Wiradana mengangguk-angguk pula. Jawabnya. Baiklah ayah. Aku minta waktu beberapa hari. Ketika kemudian Wiradana itu meninggalkan bilik ayahnya, maka pikirannya selalu saja dipengaruhi oleh keinginan ayahnya. Wiradana mengerti bahwa Kiai Badra sudah berhasil menolong jiwa ayahnya. Tetapi seperti yang dikatakan ayahnya, jika ia mengambil keputusan untuk menerima keinginan ayahnya, dasar utamanya bukanlah sekadar membalas budi. Tetapi ternyata bahwa hal itulah yang lebih tebal menyelubungi perasaannya. Bagaimanapun juga, ayahnya telah berhutang budi kepada seorang yang bernama Kiai Badra itu, terikat pada suatu keadaan yang sulit untuk dilupakan ayahnya itu. Di hari-hari berikutnya, Wiradana mulai memperhatikan Iswari dengan sungguh-sungguh, meskipun ia tetap memelihara jarak agar Iswari sendiri tidak mengetahuinya. Hampir semua sikap dan tingkah lakunya tidak terlepas dari pengamatan Wiradana. Namun kebimbangan masih saja menyelubungi hati anak muda itu. Sebagai seorang anak kepala tanah perdikan, maka ia mempunyai kesempatan untuk menggantikan kedudukan ayahnya karena ia memang tidak mempunyai seorang pun saudara yang akan dapat memperkecil kesempatan itu. Karena itu, maka segalanya selalu dihubungkannya dengan kedudukan yang kelak akan diterimanya sebagai warisan itu. Apakah gadis itu pantas menjadi istri kepala tanah perdikan, berkata Wiradana di dalam hatinya. Ia terlalu sederhana. Kehidupan padepokan telah membentuknya menjadi gadis lugu dan nampaknya sedikit dungu, meskipun ia dapat membaca, menulis dan bahkan melakukan kidung-kidung pujian. Ia terlalu terbiasa bekerja keras. Mengambil air untuk mengisi jambangan, menumbuk padi dan kerja-kerja yang lain meskipun beberapa orang sudah berusaha mencegahnya. Tetapi hal yang demikian akan menguntungkan kedudukannya sebagai seorang istri kepala tanah perdikan yang besar. Apakah hal itu tidak akan mengurangi wibawaku kelak? Demikianlah, berhari-hari Wiradana membuat pertimbangan-pertimbangan yang kadang-kadang justru membingungkan. Namun lambat laun ia berhasil melihat kelebihan gadis itu. Gadis itu memang gadis yang cekatan meskipun pendiam. Cepat mengambil keputusan dalam keadaan yang memerlukan. Sifat yang nampaknya lugu itu ternyata adalah wujud dari sikapnya yang jujur, sementara ia sama sekali bukan gadis yang dungu seperti yang nampak pada wujud lahiriahnya. Dari hari ke hari, Wiradana berhasil melihat kelebihan gadis itu dari gadis-gadis sebayanya. Jarang sekali seorang gadis yang mendapat kesempatan untuk dapat membaca dan menulis.
Mengenali kitab-kitab yang berisi cerita tentang para pahlawan, nasihat tentang kebaikan budi dan kidung pujian bagi Yang Maha Agung. Diberati pula dengan perasaan berhutang budi, maka ketika kemudian Wiradana menghadap ayahnya, maka ia pun berkata, "Ayah, aku telah membuat pertimbangan-pertimbangan. Agaknya gadis itu memang mempunyai beberapa kelebihan dari perempuan-perempuan lain, ayah. Jadi kau tidak keberatan jika aku melamar gadis itu kepada kakeknya?" bertanya Ki Gede. "Terserahlah kepada ayah," jawab Wiradana. "Jangan berkata begitu. Jangan menyerahkan persoalan yang menyangkut masa depanmu sepenuhnya kepada ayah," berkata Ki Gede. "Baiklah," jawab Wiradana. "Aku dapat menerimanya. Namun bukankah segalanya masih tergantung juga kepada gadis itu sendiri?" Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, "Aku akan berbicara dengan Kiai Badra. Mudah-mudahan tidak akan timbul masalah." Wiradana tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian meninggalkan bilik ayahnya. Ki Gede yang berbaring di pembaringannya tersenyum sendiri. Rasa-rasanya ia sudah melihat secercah cahaya yang menerangi tanah perdikannya bagi hari-hari depan. Wiradana, anaknya satu-satunya akan mendapat seorang istri yang rajin, terampil, dan mempunyai kepandaian yang jarang dimiliki oleh kebanyakan perempuan. Ketika hal itu disampaikan kepada Kiai Badra pada satu kesempatan, maka terasa sesuatu membayangi kejernihan sorot mata Kiai Badra. Satu hal yang tidak terduga oleh Ki Gede. Ia berharap bahwa keinginannya itu akan disambut dengan gembira oleh orang tua itu. "Bagaimana pendapat Kiai Badra?" bertanya Ki Gede. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian jawabnya tidak pasti. "Ki Gede, segala sesuatunya tergantung kepada cucuku itu. Aku akan menyampaikannya. Dan ia akan mengambil satu keputusan. Namun aku sebagai kakeknya, mengucapkan terima kasih yang tidak dapat aku gambarkan betapa besarnya, karena perhatian Ki Gede terhadap cucuku. Seorang anak padepokan yang bodoh dan malas. Jangan terlalu merendahkan diri Kiai. Aku tahu, cucu Kiai adalah seorang gadis yang pandai dan yang membuatnya nampak bodoh adalah justru kejujurannya," jawab Ki Gede. Tetapi kemudian, "Namun demikian, segalanya memang tergantung kepada anak itu sendiri. Aku hanya berharap, agar keinginanku ini tidak tersia-siakan." Kiai Badra mengangguk-angguk. Rasa-rasanya ia telah menerima beban yang sangat berat. Karena itu, maka sejenak kemudian, ia pun telah mohon diri. Katanya kemudian, "Aku akan berbicara dengan cucuku Ki Gede." "Silahkan Kiai. Aku menggantungkan harapan kepada usaha Kiai meyakinkan cucu Kiai itu," jawab Ki Gede. Dengan kepala tunduk, Kiai Badra pun kemudian meninggalkan bilik Ki Gede kembali ke Gandok. Ketika ia membuka pintu biliknya, dilihatnya Gandar masih duduk merenungi jari-jari tangannya yang dikembangkannya. Tetapi demikian pintu berderit, ia pun segera bangkit dan menarik nafas dalam-dalam. "Nampaknya ada sesuatu yang penting Kiai?" bertanya Gandar. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, "Penting sekali. Apakah ada tanda-tanda bahwa gerombolan itu bangkit kembali dan akan menyerang tanah perdikan ini?" bertanya Gandar pula. Kiai Badra menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Bukan soal gerombolan itu lagi. Bukan pula tentang penyakit Ki Gede yang semakin baik. Tetapi persoalannya menyangkut hubungan antara aku dan Ki Gede." "Maksud Kiai?" desak Gandar. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Gandar, aku sebenarnya memang ingin mempertimbangkanmu sebelum aku menyampaikannya kepada adikmu." Wajah Gandar menjadi tegang. Tetapi kesan itu pun sejenak kemudian telah lenyap dari wajahnya. Dengan nada dalam ia bertanya, "Apakah ada persoalan yang menyangkut pribadi Kiai?" "Ya Gandar," jawab Kiai Badra. Gandar menarik nafas dalam-dalam. Keduanya yang kemudian duduk di amben kayu nampak menjadi bersungguh-sungguh. "Gandar," berkata Kiai Badra kemudian, "sebenarnya lah bahwa Ki Gede menaruh minat terhadap adikmu untuk diambilnya menjadi menantu." Terasa sesuatu bergejolak di dalam jantung Gandar. Tetapi seperti semula, semua kesan itu tidak nampak di sorot matanya. Bahkan ia pun kemudian mengangguk-angguk sambil berkata, "Satu penghargaan yang sangat tinggi. Itulah yang aku cemaskan Gandar. Hal ini dilakukan oleh Ki Gede justru karena aku telah mengobatinya.
Mungkin Ki Gede merasa bahwa aku telah menyelamatkan jiwanya. Padahal yang aku lakukan bukan apa-apa. Aku hanya sebagai lantaran. Jika ia menghargai aku terlalu tinggi maka akibatnya akan kurang baik bagi Iswari sendiri. Apalagi jika Angger Wiradana akan menerimanya dengan agak terpaksa, berkata Kiai Badra dengan wajah yang muram. Gandar mengangguk-angguk. Tetapi katanya, Ki Gede tentu sudah mempertimbangkannya dari segala segi. Ki Gede pun tentu sudah membicarakannya dengan Wiradana. Bahkan mungkin permintaan ini datang dari Wiradana sendiri setelah ia mengenal Iswari lebih dekat. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Lalu ia pun bertanya, bagaimana pendapatmu Gandar? Sebelum aku menyampaikannya kepada adikmu. Jika Iswari setuju, maka tentu tidak akan ada keberatannya Kiai. Bukankah Wiradana pada saatnya akan menggantikan kedudukan ayahnya menjadi seorang kepala tanah perdikan yang cukup besar? Kiai Badra memandang wajah Gandar sejenak. Seolah-olah ia ingin membaca isi hatinya. Tetapi ia tidak melihat kesan apapun pada orang itu. Bahkan Gandar pun kemudian berkata, bukankah dengan demikian Kiai akan dapat menanggalkan satu beban? Gadis itu memang merupakan beban bagi Kiai. Jika ia sudah mendapat tempat yang baik, maka sebaiknya Kiai melepaskannya. Tempat yang baik itulah yang aku sangsikan, jawab Kiai Badra. Kiai terlalu berprasangka, jawab Gandar. Gandar, adikmu adalah anak yang dungu. Kurang mempunyai wawasan terhadap lingkungan, justru ia cukup lama hidup dalam dunia terpisah. Ia mengenal masyarakat dari satu jarak, sehingga ia tidak masuk ke dalamnya, berkata Kiai Badra kemudian. Tidak Kiai. Meskipun Iswari tinggal di padepokan terpencil, tetapi ia bergaul dengan sesamanya. Ia sering pergi ke pasar untuk menjual hasil tanah kita. Ia mempunyai beberapa orang kawan gadis-gadis padukuhan yang sering bergurau bersamanya di sungai ketika mereka sedang mencuci, sahut Gandar. Tetapi Iswari tidak melihat kehidupan yang utuh dari satu lingkungan. Ia melihat orang-orang yang berada di pasar. Ia bergurau dan bergembira bersama dengan kawan-kawannya di sungai. Tetapi ia tidak melihat kesulitan, kesedihan di samping kegembiraan pada persoalan-persoalan hidup yang lain dari satu lingkungan keluarga. Ia tidak melihat masalah-masalah yang dapat timbul. Kelaparan, kekerasan, perselisihan dan bahkan kekuasaan. Ia tidak pernah mengalami bencana kekeringan karena kemarau yang panjang atau banjir di musim hujan. Padepokan kita yang terpencil itu bukan satu gambaran yang utuh kelak ia menjadi istri seorang kepala tanah perdikan, maka bekal pengalamannya atas rakyatnya akan sangat miskin, berkata Kiai Badra kemudian. Gandar mengangguk-angguk kecil. Ia mengerti alasan Kiai Badra yang mendasar itu. Meskipun demikian, Gandar itu masih juga berkata. Tetapi dengan jujur kita dapat mengatakan bahwa Iswari adalah seorang gadis yang cerdas. Ia akan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sebagaimana kita lihat sekarang. Ia pandai mengambil pengalaman yang tidak dihayatinya dalam kehidupan sehari-hari itu dari kitab-kitab yang dibacanya. Dan Iswari mampu menyerap keadaan di sekitarnya untuk dicernakannya. Kiai Badra menarik nafas pula. Namun kemudian katanya, segalanya akan terserah kepada Iswari sendiri. Mudah-mudahan ia mendapat terang di hatinya sehingga ia akan dapat menentukan pilihannya dengan tepat. Kemudian suara Kiai Badra pun merendah. Gandar, sebenarnya lah bahwa ada sesuatu yang kurang aku mengerti terhadap sifat Angger Wiradana. Ia adalah anak tunggal Ki Gede yang mewarisi ilmunya dan kelak tentu tanah perdikannya. Namun nampaknya wataknya agak jauh berbeda dengan watak Ki Gede itu sendiri. Wiradana masih muda sekali, jawab Gandar. Memang wajar sekali jika nampak perbedaan dari kedua orang itu di dalam menentukan sikap. Tetapi bukan berarti bahwa Wiradana akan berbuat dengan pertimbangan yang dangkal itu untuk selanjutnya. Umurnya akan mempengaruhinya, sehingga pada suatu saat akan datang masanya, sikap Wiradana akan seperti sikap ayahnya. Kiai Badra mengangguk-angguk meskipun ia tidak sependapat sepenuhnya. Ia tidak dapat melupakan sikap Wiradana terhadap orang-orang yang sudah dikalahkannya. Rasa-rasanya ada sesuatu yang kurang mapan baginya. Tetapi ia berusaha untuk mengerti penjelasan Gandar. Karena itu, maka katanya kemudian, aku akan berbicara dengan Iswari. Gadis itu sudah cukup dewasa. Ialah yang akan mengambil keputusan yang menentukan. Ya Kiai. Sebaiknya Kiai berbicara langsung dengan Iswari.
Tetapi sudah barang tentu ia memerlukan alasan untuk menentukan sikapnya, berkata Gandar. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya, memang akhirnya aku akan tergantung kepada sikapnya. Ya Kiai. Iswari cukup dewasa untuk menentukan, sahut Gandar dengan suara yang merendah. Besok aku akan berbicara dengan anak itu, gumam Kiai Badra kemudian. Sebenarnya lah, Kiai Badra ingin segera menyampaikan hal itu kepada cucu perempuannya. Meskipun Kiai Badra itu tidak dapat mengesampingkan kesannya yang didapatkannya terhadap Wiradana dalam beberapa kali sentuhan kepentingan. Karena itulah, maka Kiai Badra justru menjadi gelisah. Di hari berikutnya, ketika gelap malam mulai turun, maka Kiai Badra telah memanggil cucunya untuk berbicara tentang dirinya ditunggui oleh Gandar. Dengan hati-hati dan sedikit gambaran tentang kehidupan, Kiai Badra menyatakan kepada cucunya, apakah ia bersedia untuk menerima keinginan Ki Gede yang ingin mengambilnya menjadi menantu. Meskipun Kiai Badra sudah mengambil jalan yang melingkar, namun hal itu masih juga mengejutkan Iswari. Ia sama sekali tidak memikirkan persoalan yang demikian, sehingga karena itu, maka seolah-olah telah dihadapkan kepada satu persoalan yang tidak diduganya. Karena itu, maka beberapa saat ia justru tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya bagaikan terbungkam dan jantungnya segera berdegup semakin keras. Kiai Badra mengerti perasaan cucunya. Karena itu ia tidak dengan tergesa-gesa memaksa cucunya untuk menjawab. Pikirkan dengan tenang. Tetapi adalah wajar, bahwa pada suatu saat kau akan menghadapi masalah seperti ini. Kau sudah menjadi seorang gadis dewasa. Bukan saja umurmu, tetapi juga wujud lahiriahmu. Karena itu, maka persoalan yang kau hadapi sekarang adalah persoalan yang tidak dapat kau singkiri di dalam kehidupan ini. Karena di dalam hidup seseorang, maka persoalan ini akan dilintasinya. Tanpa menghadapi persoalan seperti ini, maka tugas hidup ini masih belum lengkap karenanya. Iswari masih tetap menunduk. Namun kakeknya kemudian berkata, baiklah Iswari, pergilah ke bilikmu. Mungkin malam ini kau dapat merenunginya. Besok kau dapat memberikan jawaban yang sudah kau pertimbangkan dengan masak-masak sehingga langkah-langkah berikutnya tidak akan digayuti oleh penyesalan yang akan selalu mengganggu. Iswari pun kemudian meninggalkan kakeknya. Demikian ia sampai di dalam biliknya, maka ia pun langsung merebahkan dirinya di pembaringannya. Namun demikian, matanya sama sekali tidak dapat dipejamkannya. Semalam suntuk Iswari dibebani oleh pertanyaan kakeknya yang terasa sangat sulit untuk dijawabnya. Tetapi dengan demikian, mau tidak mau ia harus mulai menilai seorang laki-laki muda yang bernama Wiradana, anak Ki Gede yang kelak akan menggantikan kedudukan sebagai kepala tanah perdikan Sembojan. Sebagai seorang gadis yang hidupnya lebih banyak terpisah dari pergaulan yang besar, maka Iswari merasa sangat sulit untuk menentukan sikap. Ia selalu disaput oleh pengertian sebagaimana dikatakan oleh kakeknya. Bahwa pada suatu saat setiap orang akan sampai pada suatu keadaan seperti yang dihadapinya. Seseorang tentu akan kawin dan melanjutkan hadirnya anak-anak manusia yang akan meneruskan sejarah hidupnya. Karena itu, maka dalam kesulitan untuk menentukan sikap, Iswari menjadi pasrah kepada nasibnya. Ia memang tidak ingin memilih. Jika seorang laki-laki akan hadir di dalam hidupnya, maka ia akan menerimanya dengan segala senang hati, asal masih dalam batas-batas kewajaran. Dengan demikian, ketika keesokan harinya, kakeknya memanggilnya, maka Iswari telah memutuskan untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada kakeknya saja. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengerti sepenuhnya. Cucunya memang tidak akan menentukan sikap apapun. Ia tentu akan bersandar kepada keputusan yang diambil oleh Kiai Badra. Yang kemudian dibebani oleh perasaannya adalah Kiai Badra. Ia tidak segera dapat menentukan sikap menghadapi persoalan cucunya itu. Namun Gandar kemudian berkata, Kiai, bukankah Kiai dapat merasakan keikhlasan hati Ki Gede? Ya. Kiai Badra mengangguk-angguk. Namun ia tidak mengatakan jawabannya, karena cucunya ada di antara mereka. Tetapi di dalam hati ia berkata, aku percaya kepada keputusan hati Ki Gede. Tetapi aku kurang mengerti sikap anak laki-lakinya. Namun dalam pada itu, maka akhirnya Kiai Badra pun telah disudutkan oleh satu keadaan untuk mengambil sikap. Dengan keraguan-raguan yang masih saja bergejolak di dalam jantungnya, maka ia pun kemudian berkata, baiklah Iswari.
Jika kau tidak berkeberatan, maka biarlah aku menghadap Ki Gede dan menyampaikan jawaban. Iswari tidak menjawab. Tetapi kepalanya yang tunduk benar-benar merupakan suatu isyarat bahwa ia memang tidak menolak. Jawaban Kiai Badra sangat menggembirakan Ki Gede serta-merta maka ia pun telah memanggil Wiradana untuk menyampaikan jawaban Kiai Badra tentang cucunya. Wiradana mengangguk-angguk. Tidak banyak yang dikatakannya kepada ayahnya, selain ucapan terima kasih. Namun dalam pada itu, Kiai Badra rasa-rasanya dapat juga membaca perasaan itu. Hambar. Tetapi ia sudah menyatakan keputusannya. Tidak mungkin baginya untuk menarik kembali, jika ia tidak ingin memutuskan hubungannya dengan Ki Gede yang menerima hal itu sebagai satu kegembiraan. Dengan demikian, maka pembicaraan di antara Ki Gede dan Kiai Badra itu seakan-akan telah menjadi satu keputusan yang sudah sependapat. Bahkan Ki Gede pun kemudian berkata, Kiai Badra, buat apa kita menunggu terlalu lama? Kita sudah sependapat. Anak-anak kita sudah bersedia. Maka sebaiknya segalanya terjadi dengan cepat, sebelum umurku ditelan oleh penyakitku. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Gede justru bertambah baik, berkata Kiai Badra. Tetapi aku sudah cacat. Keadaanku akan dapat berubah-ubah dengan cepat. Hari ini aku nampak sehat. Besok mungkin keadaanku akan menjadi sangat buruk dengan tiba-tiba. Karena itu, mumpung aku masih berkesempatan, biarlah hari perkawinan anak-anak kita itu dilangsungkan lebih cepat, berkata Ki Gede. Kiai Badra akhirnya menyerahkan segala-galanya kepada Ki Gede. Karena keadaan tubuhnya, maka Ki Gede ingin segera melihat, anak laki-laki satu-satunya itu hidup sebagai seorang suami. Aku sudah tidak pantas lagi untuk memimpin tanah perdikan ini, berkata Ki Gede itu di dalam hatinya. Aku harus berani melihat kenyataan bahwa pimpinan tanah perdikan ini harus berpindah tangan. Apalagi anakku sudah cukup dewasa dan agaknya mempunyai kemampuan untuk melakukan sebagaimana aku kehendaki, meskipun ada sedikit sifatnya yang perlu mendapat teguran. Dengan demikian, maka Ki Gede pun dalam waktu yang pendek, telah mengundang orang-orang tua di Sembojan. Agaknya Ki Gede benar-benar ingin melakukan niatnya secepat-cepatnya. Sementara itu, Kiai Badra masih berusaha dengan segenap kemampuannya untuk mengobati keadaan Ki Gede yang sudah berangsur baik. Pada saat-saat terakhir, tangan dan kakinya sudah dapat bergerak. Kemudian perlahan-lahan Kiai Badra telah dapat menyaksikan Ki Gede itu mencoba berdiri meskipun masih harus bertelekan tongkat. Tuhan Maha Besar, desis Ki Gede itu pada saat menjelang hari-hari perkawinan anaknya. Aku akan mendapat seorang menantu sebagaimana aku kehendaki, sementara itu keadaan tubuhku menjadi berangsur baik. Sebenarnya lah Ki Gede sudah mulai dapat menapakkan kakinya dan mulai melangkah. Meskipun kakinya masih terasa sangat lemah, tetapi harapan untuk dapat mempergunakan kakinya itu menjadi semakin besar, meskipun tidak sebagaimana semula. Pada saat-saat Ki Gede benar-benar sudah dapat berjalan meskipun harus bertongkat, maka saat-saat perkawinan anak Ki Gede dengan Iswari itu pun akan segera berlangsung. Rumah Ki Gede di Sembojan telah mulai dibersihkan. Di halaman belakang, orang-orang telah membelah kayu sebagai persiapan untuk kayu bakar. Dinding yang mulai kendor telah dibetulkan. Sementara atap yang tiris telah diperbaiki. Beberapa orang memperbaiki pagar bukan saja halaman tetapi juga kebun belakang. Namun dalam pada itu, wajah Wiradana sendiri nampaknya masih saja hambar. Tidak ada gairah yang menyala di dalam dadanya menjelang hari perkawinannya. Bahkan seperti juga Iswari, Wiradana itu cenderung untuk melakukan perkawinan itu sebagaimana ia menjalani satu kewajiban. Tidak ada ungkapan kegembiraan dan pandangan yang hidup bagi masa depan. Meskipun dengan nalar keduanya dapat menerima keinginan Ki Gede itu, tetapi seakan-akan perkawinan itu akan berlangsung tanpa jiwa. Tetapi Ki Gede tidak begitu menghiraukan keadaan itu. Baginya kedua orang yang berkepentingan sudah menyatakan kesediaan mereka. Apalagi pada saat-saat terakhir, Ki Gede benar-benar telah mampu berjalan dan mempergunakan tangannya sebagaimana sewajarnya. Tetapi tangan dan kaki itu tidak lagi mampu mengungkapkan ilmunya yang dahsyat, karena kaki dan tangannya itu menjadi terlalu lemah untuk mendukung kemampuannya yang sangat tinggi. Namun demikian Ki Gede tidak terlalu banyak menghiraukan lagi. Ia ingin melihat anaknya kawin dengan seorang gadis yang memiliki kelebihan dari kebanyakan gadis. Bahkan tidak seorang pun gadis Sembojan yang memiliki kepandaian dan kecerdasan, apalagi keterampilan seperti Iswari.
Dari menyapu halaman, mengambil air, menumbuk padi, tetapi juga memasak dan membersihkan isi rumah dan juga kemampuan untuk bermain rinding dengan gending-gending ngelangut serta membaca kitab berisi ceritera-ceritera dan kidung puji-pujian. Ketika saatnya tiba, maka tanah perdikan Sembojan telah menjadi ramai di siang dan malam hari sampai 3 hari 3 malam. Hampir di setiap padukuhan diselenggarakan keramaian dengan pertunjukan-pertunjukan. Di padukuhan induk suasananya benar-benar sangat meriah. Mereka ikut bergembira tanpa banyak mengetahui persoalannya. Sementara orang-orang tua mengalir tidak putus-putusnya ke rumah Ki Gede untuk menyatakan kegembiraannya. Ki Gede sama sekali tidak mau mengecewakan mereka. Dengan wajah yang jernih diterimanya tanda ikut bergembira atas perkawinan anak kepala perdikan satu-satunya itu. Kelapa, beras ketan, sayur-sayuran dan bermacam-macam barang hasil kerajinan. Kain tenun yang paling baik yang dibuat oleh orang-orang Sembojan, terompah dari kulit dan beberapa jenis barang yang lain. Perkawinan antara Wiradana dan Iswari benar-benar merupakan satu perkawinan yang meriah. Dalam pada itu, bagaimanapun juga, kemeriahan saat-saat perkawinan itu berpengaruh juga terhadap kedua orang anak muda itu. Meskipun sebelumnya perkawinan itu terasa hambar bagi mereka, tetapi dalam kemeriahan keramaian itu, wajah keduanya mulai nampak cerah. Wiradana menerima kunjungan anak-anak muda dengan gurau yang segar dan tawa yang lepas. Sementara Iswari di dalam biliknya nampak tersenyum renyah, meskipun kepalanya lebih banyak menunduk daripada memandang orang-orang yang mengerumuninya. Meskipun Iswari bukan gadis Sembojan, tetapi rasa-rasanya ia sudah menjadi akrab dengan kehidupan di tanah perdikan itu. Agak meleset dugaan kakeknya, bahwa kehidupannya mengasingkan diri akan menghambat usaha cucunya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di tanah perdikan itu. Meskipun demikian, berbeda dengan Ki Gede yang tenggelam dalam kegembiraan, maka Kiai Badra berusaha untuk memperhatikan keadaan cucunya dengan seksama. Bagaimana menurut pendapatmu Gandar? Bertanya Kiai Badra. Meskipun Iswari menerima keinginan Ki Gede tetapi nampaknya segalanya hanya pada permukaannya saja. Tetapi ia tidak merasa terpaksa Kiai, jawab Gandar. Mungkin pada saat itu, ia tidak dapat menolak karena berbagai pertimbangan. Tetapi setidak-tidaknya ia tidak merasa Kiai memaksanya. Bahkan menurut pengamatanku, pada saat-saat terakhir, anak itu sudah mulai nampak gembira. Perlahan-lahan ia mampu menyesuaikan dirinya. Syukurlah. Kiai Badra menarik nafas dalam-dalam. Aku semula merasa cemas, bahwa anak itu sulit untuk menyesuaikan diri. Tetapi ternyata tidak demikian Kiai. Iswari berhasil menyesuaikan dirinya. Ia benar-benar akan menjadi seorang perempuan yang memiliki kelebihan dari perempuan-perempuan lain di Sembojan, sehingga ia akan mempunyai wibawa yang besar sebagai istri seorang kepala tanah perdikan, berkata Gandar. Mudah-mudahan segalanya terjadi seperti yang kau katakan, desis Kiai Badra. Sebenarnya lah perkawinan antara Wiradana dan Iswari itu terjadi dengan sangat meriah. Ki Gede seakan menyatakan syukur atas kesembuhannya meskipun tidak dapat pulih seperti sedia kala. Demikianlah, maka saat-saat kedua orang pengantin itu dipertemukan, halaman rumah kepala tanah perdikan Sembojan yang luas itu pun menjadi penuh sesak. Orang-orang Sembojan ingin melihat sepasang pengantin itu. Beberapa orang di antara mereka berdesis dengan penuh kekaguman. Benar-benar pasangan yang serasi. Wiradana dalam pakaian pengantin benar-benar nampak seperti Arjuna. Ya, sahut yang lain. Istrinya seperti Sumbadra. Benar. Meskipun agak kehitam-hitaman, berkata yang lain lagi. Hitam manis. Bukankah Sumbadra juga berkulit hitam manis sehingga ia disebut Rara Ireng, berkata orang yang pertama. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Menurut penglihatan mereka pasangan pengantin itu benar-benar pasangan yang pantas. Bukan saja wujudnya, tetapi setiap orang Sembojan akhirnya mengetahui bahwa Iswari memiliki kepandaian yang tidak dimiliki perempuan pada umumnya di Sembojan. Namun dalam pada itu selagi orang-orang Sembojan sedang merayakan hari perkawinan putra tunggal Ki Gede Sembojan, maka dua orang yang tidak dikenal sehari-hari di Sembojan telah memasuki keramaian di halaman. Tidak seorang pun yang memperhatikan. Meskipun halaman rumah Ki Gede menjadi terang benderang seperti siang oleh obor yang terpasang di banyak tempat, tetapi orang yang berdesakan itu sama sekali tidak memperhatikan siapa saja yang berada di sebelahnya. Bukan main, desis perempuan, salah seorang dari kedua orang itu. Kawannya seorang laki-laki, mengangguk-angguk. Katanya,
Satu keramaian yang sangat meriah. Tetapi anak itu memang seorang yang cerdik. Dalam keramaian seperti ini untuk merayakan hari perkawinannya, ia tidak lupa mengerahkan pengawal-pengawal tanah perdikan untuk mengamati keadaan sampai ke ujung-ujung padukuhan yang terpencil sekalipun. Ya, jawab yang perempuan. Tetapi itu adalah wajar sekali. Wiradana adalah anak tunggal, jawab perempuan itu. Keduanya pun kemudian terdiam. Mereka memperhatikan kedua orang mempelai yang sedang dipertemukan dengan upacara yang utuh. Perhatikan benar-benar, berkata yang laki-laki. Pengantin laki-laki itu adalah Wiradana. Ia adalah anak Ki Gede Sembojan yang telah membunuh pamanmu, Kalamerta. Perempuan itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia berdesis. Anak itu memang tampan. Tampan atau tidak tampan, kau tidak berurusan, berkata yang laki-laki. Tugasmu membinasakannya dengan cara apa saja. Syukur kau akan dapat membunuh ayahnya. Tetapi agaknya sulit untuk melakukannya. Pamanmu pun tidak berhasil. Bahkan ia telah terbunuh. Apalagi sekarang nampaknya ia sudah menjadi agak baik. Dan ternyata ia memang sudah dapat berdiri mendampingi anak laki-lakinya. Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi akhirnya ia mengangguk-angguk. Katanya, aku akan membunuhnya. Bukan satu kesulitan bagiku. Aku kira, kemampuannya belum setingkat dengan kemampuanku. Dimanapun aku akan dapat melakukannya. Tetapi hati-hati. Ia benar-benar seorang yang memiliki akal yang cerah. Ketika orang-orang pamanmu siap untuk membalas dendam dan bersiap-siap di dalam hutan sebelah tanah perdikan ini, ternyata bahwa Wiradana dan para pengawal tanah perdikan inilah yang telah memasuki barak dari para pengikut pamanmu. Bukan sebaliknya, sehingga orang-orang yang mendendam itu justru telah dihancurkan sama sekali, berkata yang laki-laki. Perempuan itu mencibirkan bibirnya. Katanya, aku tidak akan membawa seorang pun untuk membantuku. Aku sanggup melakukannya sendiri. Setelah selapan. Jangan berkata begitu, jawab yang laki-laki. Kita akan merencanakan usaha ini sebaik-baiknya. Biarlah Wiradana menikmati hari-hari perkawinannya. Tetapi jika selapan telah lewat, maka kita akan bertindak. Aku akan menunggu sampai selapan, geram perempuan itu. Baiklah. Marilah kita menyingkir, ajak yang laki-laki. Tetapi perempuan itu menjawab. Tunggu. Aku masih ingin melihat wajahnya. Apakah kau tidak akan dapat mengenalnya? Bertanya yang laki-laki. Bukan tidak mengenalnya. Aku akan selalu mengingat wajah itu. Justru karena laki-laki itu terlalu tampan. Aku berkata dengan jujur. Adakah laki-laki di antara kita yang setampan anak muda itu? Beruntunglah perempuan yang menjadi istrinya. Tetapi kasihan. 8 hari lagi, ia akan menjadi janda, sahut perempuan itu. Laki-laki yang berdiri di sampingnya mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian bergumam. Kau jangan terpancang kepada ketampanan wajah laki-laki muda itu. Kau harus membunuhnya. Ia sudah membunuh semua kemungkinan dan harapan kita bagi masa depan. Ayahnya telah membunuh pamanmu. Jangan cemas. Laki-laki itu akan menjadi mayat sesudah 8 hari. Aku tidak sampai hati merampas kebahagiaan istrinya itu sebelum ia menikmati perkawinannya, jawab perempuan itu. Karena itu, aku memberinya waktu. Terserah kepadamu. Tetapi laki-laki itu harus mati karena kesalahan ayahnya. Bahkan jika mungkin ayahnya pun harus mati, geram laki-laki yang berdiri di sebelah perempuan itu. Kau hanya mengucapkannya. Tetapi aku yang akan melakukannya harus memperhitungkan semua kemungkinan yang dapat terjadi atas usaha ini, jawab perempuan itu. Termasuk wajahnya yang tampan, sahut laki-laki itu. Perempuan itu tersenyum. Katanya, jangan cemas. Demikianlah, maka kedua orang itu pun kemudian pergi meninggalkan tempat keramaian itu. Mereka menyelusuri lorong-lorong di dalam lingkungan padukuhan induk. Namun sikap mereka sama sekali tidak mencurigakan sehingga mereka kemudian hilang dari kesibukan tanah perdikan Sembojan. Di tengah-tengah pategalan yang sepi, keduanya telah menyembunyikan 2 ekor kuda. Demikian mereka mengambil kuda-kuda mereka, maka sejenak kemudian kuda-kuda itu pun telah berpacu menjauh dari tanah perdikan Sembojan. Aku harus memancingnya untuk dapat berhadapan dengan seorang, berkata perempuan itu. Aku tidak dapat membunuhnya di antara pengawalnya.
Aku jadi curiga, berkata laki-laki itu. Jika kau bertemu dengan laki-laki muda itu seorang dengan seorang maka yang terjadi akan lain. Perempuan itu tertawa. Katanya. Nalarmu memang sangat picik. Kau tahu siapa aku, heh? Atau barangkali aku harus membunuhmu lebih dahulu? Aku hanya ingin mengingatkanmu. Aku tidak bermaksud apa-apa, jawab laki-laki itu. Kau tahu siapa aku, heh? Atau barangkali aku harus membunuhmu lebih dahulu? Perempuan itu masih tertawa. Namun kemudian katanya. Sudahlah. 8 hari adalah batas yang pantas yang aku berikan bagi kesenangan perempuan yang menjadi istrinya itu. Laki-laki itu yang menyertainya itu tidak menjawab. Kuda itu berlari terus dalam gelapnya malam. Mereka memilih jalan-jalan yang tidak memasuki padukuhan, agar mereka tidak bertemu dengan orang-orang yang sedang bersukaria, namun juga para pengawal yang berada di gardu-gardu. Dengan demikian, maka keduanya itu pun telah berhasil keluar dari tanah perdikan Sembojan tanpa rintangan apapun juga. Sementara itu, keramaian di Sembojan pun berlangsung dengan aman dan tidak mengalami gangguan apapun juga. Yang paling bergembira dalam upacara itu adalah justru Ki Gede Sembojan. Demikian upacara perkawinan selesai dan para tamu serta rakyat Sembojan yang berkumpul di halaman mulai meninggalkan tempat keramaian, maka seakan-akan tidak lagi dapat menahan diri, Ki Gede telah menemui anak laki-lakinya beserta istrinya. Dengan lancar Ki Gede berkata, "Anak-anakku, rasa-rasanya tugasku benar-benar telah selesai. Aku sudah mengantarkan kalian sampai ke batas. Karena itu, maka sudah sewajarnya, jika aku menyingkir dari segala kehadiranku. Bahkan seandainya maupun datang menjemput, aku sama sekali sudah tidak menyesal." "Ah, jangan berkata begitu," jawab Wiradana. "Aku berkata sebenarnya. Aku berkata dari dasar hati," berkata ayahnya pula. Lalu, "Karena itu, dalam waktu dekat, aku ingin menyerahkan semua hak dan kewajibanku kepadamu, Wiradana. Bersiaplah untuk menerimanya. Aku percaya kepadamu, bahwa kau akan dapat melakukannya. Kau mempunyai ketangkasan untuk bertindak, sementara istrimu akan dapat membantumu. Ia memiliki pengetahuan yang dapat dipelajarinya dari kitab-kitab yang dibacanya. Jika kau tidak sempat membaca kitab-kitab itu, maka biarlah istrimu melakukannya. Dalam tembang, maka isi kitab itu akan dapat semakin merasuk ke tulang sumsum." Wiradana tidak menjawab. Ia tidak mengerti perasaan apakah yang sebenarnya sedang bergejolak. Apakah sebenarnya ia menjadi senang atas sikap ayahnya, atau sebaliknya? Tetapi rasa-rasanya memang ada satu keinginan untuk mencoba mengendalikan pemerintahan di tanah perdikan itu sepenuhnya. Ternyata bahwa yang dikatakan oleh Ki Gede itu bukan sekadar terloncat saja dari sela-sela bibirnya. Di hari berikutnya, setelah hari perkawinan anaknya, ia sudah mulai merencanakan satu upacara penyerahan segala hak dan kewajibannya sebagai kepala tanah perdikan kepada anak laki-lakinya. Apalagi Ki Gede merasa bahwa tubuhnya telah menjadi cacat, sehingga tidak mungkin baginya untuk dapat melakukan tugas sebaik-baiknya seandainya ia berusaha bertahan untuk menjadi kepala tanah perdikan. Karena itulah, maka di hari-hari berikutnya, Ki Gede sering memanggil orang-orang tua dan para bebahu tanah perdikan Sembojan untuk membicarakan persoalan yang direncanakannya, menyerahkan segala hak dan kewajibannya kepada anak laki-lakinya yang sudah melaksanakan salah satu kewajiban hidupnya, kawin. Bagaimanapun juga, hari perkawinan itu mempunyai pengaruh juga atas Wiradana dan Iswari. Karena keduanya sebelumnya belum pernah tertarik kepada orang-orang lain, maka kehadiran mereka sebagai suami istri itu pun akhirnya telah menempatkan mereka ke dalam satu kenyataan, bahwa keduanya memang sepasang suami istri. Karena itulah, maka atas landasan kenyataan itu, maka mereka pun berusaha untuk dapat berbuat sebaik-baiknya sebagai dua orang yang telah terikat dalam perkawinan. Dalam pada itu, di luar penglihatan siapapun juga, bahkan Ki Badra, Gandar merasa bahwa hidupnya telah menjadi terkoyak. Dalam sekali di pusat jantungnya, tersimpan secercah harapan di dalam hidupnya atas seorang gadis yang tinggal bersamanya di dalam padepokan yang terpencil. Tetapi Gandar merasa dirinya terlalu kecil. Ia merasa dirinya bukan apa-apa sehingga karena itu, maka yang tersimpan di dalam hatinya akan tetap tersimpan. Ketika ia melihat Iswari duduk bersanding dengan anak kepala tanah perdikan Sembojan, maka hatinya terasa meronta. Tetapi dengan nalarnya ia berusaha untuk mengendalikannya.
Apa yang dapat aku lakukan? Dengan pertanyaan itu, maka Gandhar hanya dapat menatap gemerlapnya bintang-bintang di langit pada malam hari. Betapa ia berusaha untuk menahan gejolak hatinya, ketika Kibadra kemudian memanggilnya dan bertanya kepadanya. Bagaimana menurut pendapatmu, setelah dilangsungkannya perkawinan itu? Gandhar berusaha untuk tersenyum. Tanpa menghiraukan pedih di hatinya ia berkata. Nampaknya keduanya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan itu. Kiai, aku yakin bahwa perkawinan itu akan dapat memberikan kebahagiaan bagi Iswari dan Wiradana. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya. Mudah-mudahan. Yang dapat kita lakukan kemudian adalah berdoa, agar keduanya mendapat terang di hati dalam ikatan perkawinan mereka. Gandhar mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia bergumam. Hari depan mereka akan menjadi cerah. Lalu katanya pula. Bukankah Ki Gede sudah bersiap-siap untuk menyerahkan segala hak dan kewajibannya sebagai kepala tanah perdikan kepada Wiradana? Itulah yang aku cemaskan, sahut Kiai Badra. Menurut pengamatanku, Wiradana masih terlalu muda. Mungkin karena Ki Gede merasa dirinya menjadi cacat, maka ia tergesa-gesa melakukan penyerahan itu. Namun sebelumnya, seandainya Ki Gede masih tidak berkeberatan memimpin tanah perdikan ini, ia masih akan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Hal-hal yang menyangkut kegiatan di Medan, biarlah dilakukan oleh Wiradana dengan petunjuk-petunjuknya. Ki Gede masih mempunyai kekuasaan untuk mengatur. Jika ada salah langkah dari Wiradana, Ki Gede masih mempunyai wewenang untuk meluruskannya. Bersambung ke episode 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.